Selamat pagi. Kali ini edisi perdana monolog Lucky Luke. Kita akan berbicara tentang keberlanjutan. Ya, seperti kita ketahui, negara-negara besar dan maju sekarang bisa terus menjadi negara maju dan sejahtera karena sejarah panjang dari keberlanjutan pembangunannya. Seperti kita lihat di Cina dan di Amerika Serikat sebagai dua negara adidaya di dunia yang telah terbukti bisa menjadi negara maju. Kalau kita tengok sejarah panjang kedua negara tersebut, tentu kita akan melihat bahwa pembangunan di dua negara tersebut terus berlangsung berkelanjutan dan seperti tidak terputus dalam waktu yang lama. Kita bisa melihat Cina dengan sejarahnya, panjangnya dari masa kerajaan-kerajaan mereka, dari masa dinasti-dinasti mereka, dan berlanjut sampai sekarang dengan penguasaan wilayah yang hampir tidak jauh berbeda kala dinasti-dinasti mereka ada. Jadi Cina bisa menjadi sebuah negara yang maju seperti sekarang setelah mereka melewati sejarah yang cukup panjang. Demikian juga dengan Amerika, sejak menjadi sebuah negara republik di era tahun 1700-an akhir menjelang 1800-an, itu terus sejarahnya tidak terputus sampai sekarang. Itulah kenapa Indonesia jika ingin menjadi sebuah negara maju atau sebuah negara dalam bentuk wilayah seperti Indonesia sekarang, tentunya harus continue atau berkelanjutan dalam melaksanakan pembangunannya, tidak boleh terputus. Sebenarnya Indonesia yang baru merdeka di tahun 1945 atau sekitar 78 tahun yang lalu mempunyai peluang untuk menjadi sebuah negara besar dan negara yang maju, adil dan sejahtera. Akan tetapi kita tahu memang karena kita menjadi sebuah negara yang sebenarnya relatif umurnya dibandingkan dengan dua negara tersebut masih relatif muda, kita belum bisa mampu sejajar dengan negara-negara besar lainnya. Kita dengan perjuangan kemerdekaan yang begitu heroik, dengan merebut kemerdekaan, mempunyai modal yang kuat sebenarnya untuk menjadi sebuah negara yang maju, adil dan makmur. Seperti kita ketahui, di era presiden pertama kita Bapak Soekarno, sang proklamator, era tersebut adalah era di mana kita menanamkan rasa nasionalisme, rasa memiliki bersama, rasa cinta tanah air yang begitu menggelora, sehingga kita menjadi sebuah negara dari Sabang sampai Merauke. Kalau kita berbicara sejarah tersebut, tentunya kita memang di masa Orde Lama itu penanaman nasionalisme dan cinta tanah air menjadi prioritas utama. Makanya pembangunan-pembangunan yang ada, di samping karena memang baru merdeka, pembangunan-pembangunan yang ada kebanyakan adalah pembangunan proyek mercusuar, di mana
negara kita atau pemerintah saat itu mengedepankan bagaimana rakyat Indonesia itu bangga dengan capaian-capaian pembangunan, sehingga rasa nasionalisme dan kebangsaan itu semakin erat dan tumbuh. Kita lihat ada proyek monumen nasional yang memang waktu itu belum selesai, kemudian diselesaikan di era Orde Baru. Kemudian ada proyek atau pembangunan dalam rangka Ganevo, waktu itu adalah pembangunan Stadion Senayan dan juga Kompleks Senayan dan sekitarnya. Kemudian Bundaran HI dengan Hotel Indonesia dan Sarinahnya di utaranya, dan seterusnya. Kemudian setelah Orde Lama lengser, kita punya Orde Baru, di mana pembangunan diarahkan untuk membuat Indonesia itu mempunyai, kalau dalam istilah Orde Baru itu, landasan yang kuat untuk menuju ke era tinggal landas waktu itu, gitu kan. Orde Baru diuntungkan dengan adanya kenaikan harga minyak di era tahun 70-an sampai 80-an, di mana Indonesia sebagai salah satu waktu itu sebagai negara eksportir minyak mempunyai pendapatan negara yang cukup lumayan dari sektor tersebut untuk menopang utamanya di pembangunannya. Kemudian Orde Baru terus berlanjut dengan berbagai pembangunan fundamental ekonominya, baik secara, kalau waktu itu yang sangat diperhatikan tentunya sektor pertanian atau agraris dan juga sektor-sektor lain. Dalam hal ini sektor-sektor untuk membuat landasan ekonomi yang cukup kuat, gitu kan. Nah, akan tetapi pergantian era di Indonesia ini ternyata membuat pembangunan yang sudah dilaksanakan itu menjadi sedikit terputus. Pergantian di era Orde Lama ke Orde Baru itu yang kita tahu ada tragedi tahun 65, membuat kontinuitas pembangunan menjadi kurang mulus. Demikian juga dengan runtuhnya Orde Baru, sehingga kita lihat di era 98 kita mengalami krisis moneter yang sebenarnya kalau menurut saya akar masalahnya adalah karena sebuah permasalahan atau kesalahan pemerintah yang waktu itu menerbitkan sebuah aturan di mana kalau nggak salah tentang Pakto Oktober atau Pakto apa waktu itu, di mana saya lupa, di mana pengusaha-pengusaha atau konglomerat dapat membuat bank atau bank mereka sendiri, karena syarat untuk mendirikan bank diperlunak atau dipermudah, sehingga pemilik-pemilik modal bisa membuat bank dari grup usahanya sendiri. Kemudian bank tersebut dipakai oleh pemilik bank itu sendiri untuk mengembangkan usaha yang lain, dari dia minjem duitnya dari bank-bank yang telah dia didirikan. Kemudian ternyata bank tersebut untuk memenuhi, karena dia sudah menjadi bank ya, menjadi sebuah badan usaha keuangan, untuk memenuhi permintaan modal dari pemiliknya sendiri, meminjam modal kebanyakan dari luar negeri ternyata. Nah, ketika saat jatuh tempo hutang-hutang bank tersebut yang dari debitur di luar negeri, ternyata pemilik